Bapak Agus Muhaimin Aziz MPD, Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan saya cintai. Alhamdulillah di siang hari ini kita semua dapat bersama-sama berkumpul ya, sambil melepas lelah, sambil minum jus, Bapak Ibu. Terima kasih kepada penyelenggara yang sudah menyiapkan jus untuk kita semua. Bapak Ibu, pada siang hari ini kita mendapatkan undangan, tadi sudah saya share, yaitu tentang diseminasi atau aksi nyata tentang budaya sehat ya, budaya positif, yang dimana acara ini adalah acara yang diselenggarakan oleh CGP ya. Kebetulan kita ada 2 CGP, yaitu ada Ibu Kusmiati dan ada Pak Agus ya. Jadi di sini aksi nyatanya bukan aksi nyata PMM Bapak Ibu, tapi dari program CGP. Baik Bapak Ibu, untuk acara ini kita nanti akan melewati beberapa acara. Di antaranya yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Sofyan. Kemudian yang keempat sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Yang kelima penyampaian materi, di mana materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Agus dan materi kedua akan disampaikan oleh Ibu Kusmiati SPD. Kemudian acara terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini. Bagi teman-teman yang non-muslim, silakan berdasarkan caranya masing-masing. Dan bagi yang beragama Islam, mari kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dikomandoi oleh Ibu Dorpe. Ya, kepada Ibu Dorpe, mohon kesediaannya untuk memimpin Indonesia Raya. Dan kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera. Pertama dan yang paling utama, patutlah kiranya kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di suasana yang sejuk dan dingin pula karena minum jus ya. Terima kasih buat Pak Agus dan Ibu Kusmiati. Tepuk tangan buat mereka berdua. Bukan dari Ibu
Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik Ibu Haja Indah Rusida. Yang saya hormati Ibu Suhardini selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Yang saya hormati Pak Wawan selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana, dan Bapak Ibu tim manajemen yaitu staf di SMP Negeri 169. Dan yang saya banggakan Bapak Agus Mohaimin Ajis selaku calon guru penggerak. Dan dalam kesempatan ini Pak Agus akan menyampaikan aksi nyata berkenaan dengan modul 1.4. Modul 1.4 yang dibuat oleh Pak Agus ini dan oleh Ibu Kusmiati ini nanti sebagai wujud, sebagai syarat untuk selanjutnya untuk mencapai gelar, bahasanya gelar sebagai guru penggerak. Untuk itu kita beri aplaus yang meriah buat mereka berdua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berkenaan dengan aksi nyata, kebetulan aksi nyata Pak Agus itu adalah budaya positif, yang tentunya budaya positif yang kita lakukan, kita laksanakan di sekolah kita pemindahan di SMP 169. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, tentunya nanti pasti ada sharing, ada kegiatan yang akan disampaikan oleh Pak Agus, paparan sekaligus apapun yang bentuknya yang disampaikan oleh Pak Agus dan Ibu Kusmiati ini sebagai syarat untuk kegiatan kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu ikutin dari awal sampai akhir. Semoga bisa nambah pengalaman juga, keilmuan kita di dalam pelaksanaan budaya positif di SMP Negeri 169. Itu yang bisa saya sampaikan. Semangat selalu Pak Agus, terutama kita doakan semoga lancar. Bu Kusmiati juga lancar sampai nanti di akhir bulan Maret, bulan ke-6 kan ya, sampai bulan ke-6 ya. Tapi yang lainnya jangan sampai gara-gara 6 bulan gitu terus jiper, jangan. Justru saya ingin memberikan semangat kepada Bapak Ibu guru yang lain ya, wabil khusus yang kemarin sudah saya sampaikan. Itu Bapak dan Ibu, terima kasih. Dengan demikian kita ikuti bersama aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh Pak Agus Mohaimin Ajis dan Ibu Kusmiati. Tepuk tangan buat mereka berdua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Haja Indah Rusida selaku Wakil Bidang Kurikulum. Yang saya hormati Bapak Wawan Setiawan selaku Wakil Bidang Sarana dan Prasarana. Dan yang saya hormati Ibu Suhardini MPD selaku Wakil Bidang Kesiswaan. Rekan-rekan staf manajemen dan wabil khusus rekan-rekan saya seluruhnya, Bapak Ibu guru SMP Negeri 169 yang berbahagia. Izinkan saya berdiri di sini untuk menyampaikan sesuatu yang mudah-mudahan positif. Karena kebetulan temanya adalah budaya positif. Kami berdua dengan Ibu Kusmiati memang mendapatkan tugas dari sekolah kami, yaitu guru penggerak. Kami harus mengimbaskan materi yang sudah kami dapatkan di sekolah penggerak. Yang akan saya sampaikan adalah budaya positif. Acara ini satu, belum meratanya pemahaman penerapan konsep-konsep inti budaya positif sekolah, yaitu motivasi perilaku manusia, disiplin positif, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas sekolah, dan penerapan serta segitiga restitusi. Tujuannya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif dan terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Nah, ini lini masanya ya.
Tolak ukurnya nanti terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah. Itu perubahan paradigma belajar, 2 disiplin positif, 3 nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, ketiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan P3, yaitu profil pelajar Pancasila. Kita cobalah buka. Sekarang Bapak Ibu berpasangan berdua, pilih kanan kirinya ya. Cobalah buka ini. Yang satunya memegang begini, tangannya dua-duanya dipegang begini, dan yang satunya mencoba membuka. Itu membuka punya temannya. Temannya itu dibuka ya. Pasangan temannya. Iya. Enggak, satunya sebagai pembuka, satunya mengepalkan tangan. Iya. Terserah. Bapak Ibu mau buka boleh, mau tidak buka juga boleh. Terserah kehendak Bapak Ibu. Tapi seolah-olah di dalam ini ada intannya. Seolah-olah ini ada intannya. Yang ingin membuka boleh dirayu temannya, boleh di pokoknya yuk, ayo Bapak Ibu masuk film ini. 1, 2, 3. Boleh sambil marah-marah juga boleh. Sambil marah-marah juga boleh. Ya, ada ininya ya. Oke, ada ininya. Ada bisa dibuka. Oke, tidak bisa dibuka. Ternyata ada pemaksaan di sini ya. Iya. Buka. Iya. Oke, teman-teman buat kita semua. Ya. Baik, kenapa saya suruh begitu? Masuk kepada materi pertama, yaitu miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, teori kontrol. Ternyata ada yang dikontrol, ada yang mengontrol. 1, ilusi guru mengontrol murid. Kita di kelas suka marah-marah yang kepada murid ya, suka marah-marah. Ternyata kita sedang mengontrol murid. Bapak Ibu yang tadi membuka tangan temannya itu sedang mengontrol temannya, ya, sedang mengontrol temannya, dikontrol. Pak Oki mengontrol Pak Wawan, tapi yang dikontrol mau nggak? Nggak mau kan? Nggak mau, nggak bisa dikontrol. Kalau dia udah pegang begini aja, nggak buka, berarti dia nggak mau dikontrol. Meskipun kelihatannya seperti mengontrol. Itu yang nomor 1, ilusi guru mengontrol murid. Seolah-olah kita mengontrol mereka, tapi mereka ada yang mau dikontrol, ada yang tidak. Kalaupun mereka mengerjakan, sebenarnya mereka nggak mau diawasi, nggak mau diperintah oleh kita. Ini miskonsepsi. Jadi sebenarnya seolah-olah kita mau, tapi sebenarnya tidak. Mereka nggak mau. Anak-anak, tolong dikerjakan ini. Sebenarnya hati mereka nggak mau. Cuman karena kita di sekolah, seolah-olah mereka melakukan itu. 2, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini juga ilusi. Belum semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Nanti kita lihat ya. Itu terus apa tuh? Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Bapak Ibu, ini terus terang saja nih. Di dalam pendidikan guru penggerak banyak terdapat kontradiktif di dalam diri kita. Sesuatu yang biasa kita kerjakan di sekolah ternyata banyak yang salah. Makanya di sini disebut miskonsepsi. Bapak Ibu, siapa sih di sekolah yang gak marah-marah? Saya, Bu Ustaz Maman, Pak Ahmad Azari, Pak Wawan juga enggak ya? Pak Wawan, kalau udah dengar kata-kata suara Pak Wawan, orang langsung buru-buru, anak-anak langsung buru-buru berbaris. Nah, ini yang disebut dengan bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Memang, jangan berisik gitu kan. Mereka merasa bersalah, tapi sebenarnya itu juga
nggak membenarkan mereka. Kemudian lain waktu mereka nggak berisik, ternyata lain waktu mereka berisik. Itu yang maksud saya. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, ternyata tidak juga. Ya, jadi ini yang disebut dengan miskonsepsi tentang teori kontrol. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang mana yang benar? Nih, yang disuruh dalam guru penggerak itu yang warna biru. Stimulus respon, realitas, kebutuhan kita itu sama. Kata yang dulu tuh, paham yang dulu. Sekarang yang baru adalah realitas kita itu berbeda. Kita berbeda, nggak sama. Kemudian semua orang melihat hal sama, tapi menurut teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, ya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini cara paradigma yang baru yang harus kita rubah di sekolah kita. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi yang bisa mengontrol dan menyuruh itu adalah diri sendiri. Jadi guru hanya memberikan fasilitas ataupun menuntun anak-anak untuk mencapai cita-citanya. Kita tidak bisa memaksa anak itu kemudian harus menjadi pilot, nggak bisa, karena mereka mempunyai hal-hal yang berbeda. Nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid sehingga murid dapat menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, ini disiplin positif, ya, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dia yakini, ya. Nilai-nilai kebajikan yang kita pahami hanya profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, dan bahasa maupun latar belakangnya. Itu ada lagi lembaga yang lain, yaitu Info Primary Years Program, PIP, kemudian keterampilan hidup, life skill. Itu mempunyai nilai-nilai kebajikan yang berbeda-beda. Tapi kita di sini adalah profil pelajar Pancasila. Halo. Oke, masih lanjut ya. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Mana itunya? Oke. Oke, Bapak Ibu, saya minta tanggapan. Minta tanggapannya. Bila di sekolah Anda, baca baik-baik, tidak ada aturan yang memberikan surat teguran. Menurut saya, tentu sebagai seorang karyawan yang dikelola pada instansi kita, meski tidak ada pimpinan kita, tetap saya akan datang tepat waktu. Meskipun siapapun beliau dan memang itu menjadi tugas saya, tetap saya tahu jawab. Itu yang saya lakukan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mohon tepuk tangan buat Bu Mawar. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid? Tentu saja saya akan tepat waktu karena untuk mengamalkan ilmu saya. Iya, kelihatannya udah mulai ada budaya positif nih. Pandangannya besar. Satu lagi deh. Dari sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu. Apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Tentu saja iya, karena tugas saya adalah mencerdaskan anak-anak bangsa.
mencerdaskan anak-anak bangsa. Ya. Terima kasih Bu Dina, Bu Mawar, dan Pak Uzi. Nanti yang lain ada segmennya ya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, ini penting juga nih. Pak Oki minta tolong dibaca. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Menurut Bapak Ibu, nah ini kita minta yang berkomentar. Sebelum saya menampilkan apa itu kebutuhan dasar manusia, kira-kira menurut Bapak Ibu, ya, tolong dikomentari nih, kebutuhan apa yang murid sedang penuhi ini? Melihat tayangan gambar itu, kebutuhan yang sedang murid penuhi pastinya kemudian sedang berinteraksi antar siswa atau antar manusia, dan interaksi yang ada di sini sepertinya kalau di dalam pelajaran PS ini interaksi disosiatif atau disharmonis, karena yang satu kayak ada kemarahan dan sebagainya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Bos. Ini saya perjelas dulu. Terima kasih Bu Bos. Tepuk tangan buat Bu Bos. Ya, ini sebenarnya kondisinya tidak normal Bapak Ibu. Ada anak yang sedang mengganggu temannya. Ini ada anak yang sedang mengganggu temannya. Artinya ini kondisinya tidak normal. Kira-kira ini anak butuh apa ini? Dia kan ini melanggar, sedang menyimpang dia. Ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi sepertinya. Kayaknya Bu Siti sudah mengangguk-angguk. Ya. Ayo foto Bu Siti, rekam. Apa murid sedang Mati. kebutuhan yang dibutuhkan adalah perhatian, butuh perhatian dan butuh kasih sayang, ayuman dari seorang guru atau seorang teman yang lain untuk membela atau untuk Melindunginya. Terima kasih. Iya. Baik. Oke, ada Bu Bos, ada Bu Siti sudah mengomentari keduanya. Tidak ada yang salah, dua-duanya benar. Kondisinya adalah sedang berinteraksi, tetapi di sini menurut Bu Siti dia sedang meminta perhatian ya, gurunya ya Bu. Perlindungan. Oke. Kasih sayang. Nah, ini dia Bapak Ibu. Coba diperhatikan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan diterima dan rasa diterima. 4. Penguasaan. 4. Kebebasan. Dan 5. Kesenangan. Yang mana nih kira-kira? Berdasarkan gambar yang tadi. Kebebasan. Dia tadi ganggu ini Bang. Dia ganggu ya temannya. Wah. Terus temannya sedih. Kemudian anak yang tadi senang. Wih, gitu kan. Berarti dia butuh apa tuh? Berarti dia butuh apa itu? Kesenangan. Yang dia sedang penuhi sebenarnya dia kurang rasa senang. Jadi dia cari kesenangannya dengan cara yang lain, yaitu cara-cara yang negatif. Tapi semuanya hampir sama ya. Ada kebebasan, ada kesenangan. Ini hanya satu contoh. Kalau anak-anak kita sedang, Pak Ustadz ya, sedang ngaji ya, pagi-pagi atau di mana gitu, anak-anak kan suka lempar apa, kerikil ya, kerikil, terus dia ngumpet, senang banget. Habis ngelempar senang banget. Temennya garu-garu kepala kena kerikilnya di kepala. Berarti dia sedang mencari rasa senang. Hal negatif itu sesuatu yang negatif yang dilakukan oleh murid, kemudian dia mendapatkan kepuasan. Nah, itu namanya bukan budaya positif, betul, tapi dia sedang memenuhi kebutuhannya.
Sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak ini. Ini ada yang menyimpang, ada yang positif, ada yang biasa-biasa aja. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Pegang, Pak. Ini kebutuhan apa, Pak? Aku senang main-jalan dengan ibu guru. Karena ibu gurunya cantik, Pak, misalnya. Jadi Karena mungkin seorang sosok ibu guru itu lebih mengayomi atau beda sama bapak-bapak. berarti dia kurang rasa kasih sayang. Oke, kedua, kasih Pak di sampingnya Pak, tolongan. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Boleh sama, boleh Pak, boleh jawabannya sama. Kalau ini memang sayang juga ya? Sayang juga, oke. Terima kasih, San Maman. Oke, kawan. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Dia merasa berhasil. Bangga. Berarti apa dong? Bisa menguasai ya kan? Kekuasaan. Oke. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan, dia butuh bebas. Oke, lanjut. Ada lagi. Bapak Ibu, kalau saya bilang bos, ceritanya dari bos minta tepuk tangan.
Bos minta senggol teman, senggol. Oke, maaf. Ada di luar kan di sini ya Bu, Bapak Ibu ya? Ada di luar. Di luar. Dengerin makanya. Bos. Ini bos nih, bos minta. Siap bos. Bos minta tepuk tangan. Bos minta pegang kepala. Tepuk tangan. Yaitu satu yang paling penting adalah menyampaikan tentang keyakinan kelas. Kita udah belajar tadi tuh tentang nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai universal, tentang tanggung jawab dari pembawahan yang kalau nggak ada teguran, kalau nggak ada kepala sekolah, saya tetap kok datang on time. Itu adalah nilai kebajikan, nilai tanggung jawab moral itu sudah tertanam. Nah, sekarang saya yakini budaya positif Bapak Ibu itu semua sudah ada. Sekarang bagaimana sih kita nularin ke siswa? Itu yang misi kita sekarang. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk siswa juga. Oleh karena itu, ada yang namanya disebut budaya positif. Lebih saya PDF. Oke, budaya positif pulihkan pendidikan Indonesia. Nah, kita banyak nih temukan, kita banyak temukan anak-anak yang berperilaku kasar. Itu kenapa? Karena kita sebagai pendidik, Bapak, karena kita sebagai pendidik tidak mengetahui kebutuhan mereka. Tadi sudah dibahas sama Pak Agus. Kita sebagai pendidik harus tahu kebutuhan mereka dulu apa yang dibutuhkan. Tadi kita sudah belajar 5 kebutuhan manusia. Apa aja Bapak Ibu? Kasih sayang, cinta, hidup, kebebasan, kekuasaan, kesenangan. Itu harus kita tahu kebutuhan mereka. Kita penuhi dulu. Karena kalau kita sudah penuhi, tidak ada itu yang namanya murid-murid bertingkah kasar, cuma kita ya. Sebenarnya hal seperti ini tuh harus sudah diumumkan. Artinya masyarakat luar juga harus tahu, orang tua juga. Hal ini juga sebenarnya buat saya parenting juga, ilmu parenting juga buat saya. Saya punya anak, oh ternyata ada 5 kebutuhan dasar yang harus anak kita penuhi. Kalau nggak dipenuhi, pasti mereka berbuat onar. Kalau nggak dipenuhi, pasti mereka berbuat negatif. Nah, bagaimana untuk supaya mereka itu kita rangkul, supaya mereka itu kita tahu kebutuhannya. Pertama, dari budaya. Nah, ini budaya positif kalau seandainya guru dan siswa sudah memahami disiplin positif. Kemudian, nah ini nih, poinnya adalah tentang keyakinan kelas, kemudian tentang segitiga restitusi. Yang ingin saya praktekkan nanti, kami mohon juga kita sekolah penggerak. Tanggal 27 itu kalau tidak salah akan ada monitoring dari PO oleh Pak Agus. Dikhawatirkan akan ke kelas-kelas. Ketika ke kelas-kelas, kita di kelas tuh gak ada keyakinan kelas, gak ada kesepakatan kelas. Mungkin kalau saya lihat,
Oh iya, sebelahnya kan ada CGP kan? Nah sekarang kita minta supaya semua kelas, terutama wali kelas, sudah membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Sekarang kita pelajari apa bedanya, apa beda dari kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Oke, kita kasih contoh di sini. Oke, ini yang disebut kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu masih uraian lengkap, masih menghargai yang berbicara, saling menghargai yang berbicara, menjaga barang sendiri yang dipinjam, kemudian itu kita sepakat semuanya menyepakati ya, semua curah pendapat, berdiskusi. Kamu pengen kelas kamu nyaman seperti apa sih? Kelas kamu maunya seperti apa? Itu timbul ketika kita berdiskusi. Kemudian setelah kesepakatan kelas itu kita buat, kan banyak nih curah pendapat dari anak-anak, ini Miss, ini Bu, ini Pak, gitu. Tidak mungkin sekian banyak kesepakatan kelas itu kita buat, gak mungkin kan? Lalu kita ambil nih yang sama-sama. Oh, poin ini dengan ini sama. Kita ambil ya satu garis besarnya ya. Oh, tentang hormat, menghormati. Oh, tentang menghargai. Misalnya menghargai yang berbicara. Kemudian yang kedua, menjaga barang sendiri yang dipinjam. Apa keyakinan kelasnya? Kalau kita uraikan benang merahnya, itu adalah tentang kehormatan. Kemudian belajar dengan tekun, mengerjakan tugas. Apa benang merahnya? Oh, bekerja dengan baik. Kenapa keyakinan kelas ini penting? Karena dari keyakinan kelas itulah maka nilai-nilai universal atau nilai-nilai kebajikan universal tumbuh ke dalam pribadi anak. Nilai-nilai keyakinan kelas ini harus berupa frase pendek. Kenapa? Dia harus mudah diingat. Seperti contoh, nah keyakinan kelas kita masih ingat di kelas 8E? Masih, apa aja? Tolong menolong nih. Contoh kami buat kemarin ini kesepakatan kelas yang dibuat. Ini baru kesepakatan kelas ya, curah pendapat. Nah setelah kesepakatan kelas itu kita bersama buat keyakinan kelas. Contoh, dari 7 menggunakan pakaiannya rapi. Ambil benang merahnya. Oh, kerapian. Menjaga kebersihan, laksanakan piket. Oh, kemudian menjaga kebersihan itu kebersihan, laksanakan piket, tanggung jawab. Ini diambil nilai universalnya. Artinya kalau seandainya tanggung jawab itu tidak hanya tidak menjalankan piket, tetapi dia juga harus mengerjakan tugas sekolahnya, tugas pekerjaannya. Jadi makna tanggung jawab itu maknanya adalah luas. Jadi keyakinan kelas itu adalah poin-poin atau frase-frase pendek yang mempunyai makna luas dan itu mudah diingat siswa. Nah ini kami minta nanti Bapak Ibu, sebenarnya saya maunya sih dipraktekkan. Kita bikin kesepakatan kelas sekarang ya, ayo curah pendapat. Setelah curah pendapat, kita bikin keyakinan kelas. Keyakinannya kelas apa ya? Yang poin 1 dengan poin 2 kita. Oh ini sama nih, oh tentang tanggung jawab. Ya udah kita tulis tanggung jawab. Ini keyakinan kelas ini akan menjadi nilai yang akan terus dibawa anak. Kemudian dari keyakinan kelas ini nanti kita akan ada praktek ya Bapak Ibu ya. Ada mungkin dari sini bisa ada yang tanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Dari sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Dari kesepakatan kelas yang panjang, tiba-tiba kita ambil keyakinan kelas hanya beberapa fase saja, tapi nilainya, maknanya luas. Contoh tanggung jawab. Tanggung jawab itu tidak hanya kita harus melaksanakan piket, tapi dia tanggung jawab harus mengerjakan tugas-tugas sekolahnya. Harus apa lagi? Mengembalikan barang temannya. Jadi satu frase nilai keyakinan itu banyak makna. Kalau seandainya nanti ada kasus, kita akan balik ke anak. Nah, nilai keyakinan kelas mana sih yang kamu langgar? Yang mana ya Bu? Oh, tanggung jawab Bu, pasti dia ingat. Karena ini pendek. Makanya dibuat frase pendek. Oke. Jadi kami mohon nanti untuk wali kelas di kelas kita sudah ada administrasi tentang
keyakinan kelas dari kesepakatan kelas kemudian dibuat keyakinan kelas. Jadi mungkin nanti takutnya ketika monitoring Pak Agus data Pak Agus Ponco, bukan Pak Agus Muhaimin. Data kelas kita sudah ada tuh keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itulah awal dari munculnya budaya positif. Kita yang harus memberikan stimulus ke anak, respon ke anak. Kemudian dari kelas ini kita, nah ini sebenarnya mau saya praktekkan kalau cukup waktunya nanti Bapak Ibu ya. Masuk ke restitusi. Restitusi ini sebenarnya ada nggak jauh mungkin kalau guru BK sudah tahu ya Buniken ya. Ya, restitusi ini udah tahu Buniken. Nah, kami di sini hanya sebagai penguatan saja bahwa ketika menangani suatu masalah, jangan posisikan anak selalu berada salah. Ya, jangan posisikan anak selalu posisi salah. Kita gunakan tahapan-tahapan restitusi. Nah, ini kita mau belajar dulu nih. Apa bedanya tentang konsekuensi, hukuman, restitusi? Kalau hukuman itu satu orang, kamu harus berdiri, kamu harus ngelilingin lapangan, itu satu orang. Mau nggak mau kan dia akhirnya melaksanakan hukuman itu satu orang. Kita pernah asik kayak gitu? Sering, saya juga dulu pernah. Tapi setelah dapat pencerahan, oh ternyata kita itu tidak memanusiakan murid, tidak memerdekakan murid. Jadi nggak boleh ngasih hukuman sebenarnya. Justru ada satu kebutuhan dasar yang dia tidak dipenuhi, Pak. Kalau seperti itu dia nanti di sana akan berontak. Makanya ada seketika restitusi nanti ke bawahnya. Nah, konsekuensinya adalah peraturan dulu. Peraturan yang udah dibuat bareng-bareng, akhirnya dia langgar. Tapi peraturan itu kita harus sepakat. Nah, kalau melanggar peraturan nomor 3 tentang begini nih, kamu akan begini deh, itu udah sepakat semua. Itu disebut konsekuensi. Boleh ya berarti? Masih lebih baik dibanding hukuman. Kemudian restitusi, inilah yang akan saya sampaikan. Inilah yang harus kita imbaskan ke Bapak Ibu untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Saya tanya di sini 3 poin nih. Pertama, karena telah mencoret tembok, Adi tidak diperbolehkan main di luar. Itu konsekuensi hukuman atau restitusi? Karena tidak mencoret, ada telah mencoret tembok, Adi nggak boleh main keluar. Itu konsekuensi? Hukuman Pak Sari. Ini grup konsekuensi. Oke. Ada nggak peraturannya? Ada. Guru main ini aja. Kamu udah mencoret-coret tembok, lari. Gitu. Itu termasuk hukuman. Tadi dulu ya, kita bahas dulu. Nomor 2, Reno terlambat 20 menit. Karena itu Reno harus menunggu 20 menit untuk mengulang. Yang disebut konsekuensi itu adalah relevan dengan hukumannya, relevan dengan tindakannya. Ini yang disebut konsekuensi. Apa yang dia telah lakukan, konsekuensinya juga sama. Contoh, merobek kertas temannya, dia harus memberikan, dia harus mengganti kertasnya. Itu konsekuensi. Tapi kalau di atas, apa konsekuensi? Hukuman. Nah, di bawah konsekuensi karena alasannya relevan. Relevan itu disebut konsekuensi. Oke? Hukuman dan konsekuensi di sini bisa dibedakan ya Bapak Ibu ya. Ketiga, Seno mengganti kertas Rani yang telah dirusaknya. Ada solusi. Ada solusi di sini. Restitusi. Nah, bagaimana tahapan restitusi? Ini tadi sudah dibahas sama Pak Agus bahwa manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Oke? Kemudian ini kebutuhan dasarnya. Nah, ini hukuman dan konsekuensi belum mengajarkan kepada murid bagaimana memperbaiki kesalahan
memecah masalah yang baik. Kemudian di bawahnya, pada restitusi kita menanamkan rasa percaya, memberikan ruang refleksi dan diskusi. Jadi kita kasih kesempatan anak untuk merefleksikan, kenapa ya nak? Oh kamu begitu? Itu adalah hak dia. Itu adalah kita memanusiakan dia. Bukan langsung, kamu salah. Tak boleh. Kamu harus begini. Akhirnya ada kebutuhan yang enggak dia disebutnya. Akhirnya dia di luar berbuat makar. Dia di luar berbuat onar. Untuk murid bisa memilih solusi terbaik. Untuk murid bisa memilih solusi terbaik dalam memperbaiki kesalahan mereka. Dengan memberikan kebebasan pada murid untuk mencari solusi, maka kita sudah memerdekakan murid dan memenuhi kebutuhan dasar mereka, yaitu kebebasan. Nah, ini 3 restitusi itu bukan dari kami, tapi ada teorinya. Teorinya itu teorinya adalah restitusi disiplineri dari buku yang dikarang oleh Diane Golson. Oke, restitusi ini berfokus pada solusi pemecahan masalah, bukan pada kesalahannya. Melalui restitusi, kita dapat membantu murid menjadi lebih baik, mempunyai disiplin positif, kemudian menjadi karakter yang kuat. Karena kenapa? Dia kembali setelah dia Bu, kalau saya salah, saya harus begini-begini. Berarti dia sudah recovery, dia sudah sembuh. Kalau udah sembuh, karakter dia sudah kuat dan dia balik ke teman-temannya. Dia memperbaiki kesalahannya melalui solusi itu. Nah, lanjut. Bu Siti kok tidur? Kita mau praktek ke sini nih, mau praktek nih. Tapi harus dipahami dulu. Nah, ini restitusi nih. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar. Kemudian restitusi berfokus pada karakter, bukan pada tindakan. Berfokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, ini tahapannya. Tahapan pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini kita berkata kepada murid, nah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, semua manusia juga pernah salah. Kenapa kita harus berbicara seperti itu? Karena ketika anak sedang emosi tinggi, ketika ada kasus nih, contoh, lagi emosi tinggi, anak ini nggak sih, gitu, emosinya ini nggak sih, agak memuncak. Nah, ketika anak lagi emosi memuncak, kita sebagai pendidik, apa langsung, nggak boleh kan? Kita harus apa? Nah, tenang, semua manusia juga pernah salah. Semua, saat itu juga pernah salah. Ayo kita selesaikan sama-sama. Kita harus menenangkan murid. Ketika mereka sedang marah, itu kan posisi otak. Otak kita nggak menjalankan otak kita itu nggak rasional. Anak itu ketika emosinya tidak stabil, tidak bisa memposisikan sebagai manusia yang utuh. Dia akan marah-marah, nggak rasional lagi. Nah, disitulah kita harus memulihkan dia, tenang. Ada masalah apa? Semua pernah berbuat salah. Ketika menstabilkan identitas ini kita sudah selesai, masuk pada tahapan kedua. Tahapan keduanya apa? Tahapan keduanya adalah validasi tindakan yang salah. Setelah kita menenangkan anak, kita tanya, kenapa kamu kayak gitu? Apa alasanmu? Kita harus mengetahui, jangan main tuduh-tuduh aja. Kita harus tahu kenapa anak itu berbuat seperti itu. Apa alasannya? Apa ada hal yang kamu nggak penuhi? Apa seperti apa? Itu kita posisinya
motivasi intrinsik. Motivasi intrinsiknya sudah keluar. Oke, karena dia sudah menyadari kesalahannya. Nah, setelah kita sudah mengingatkan tentang keyakinan kelas, kemudian kita cari bareng-bareng yuk solusinya. Emang susah sih ya Bu ya. Kalau kita kan doktrinnya adalah murid-murid zaman dulu udah terbiasa diomelin guru, bener nggak? Sekarang sudah berubah Ibu Bapak. Kebudayaan itu udah nggak ada lagi. Kita harus mengubah mindset kita bahwa sekarang kita harus memperlakukan anak. Zamannya juga udah beda. Kata KHD, perlakukan anak itu sesuai dengan zamannya. Zaman anak sekarang tuh nggak bisa dikasarin, nggak bisa dibentak-bentak. Kita deketin, kita tanya, ada masalah apa? Udah tenang. Tanya alasannya, kenapa kamu berbuat seperti itu? Sekarang yuk kita bicarakan. Kamu udah ngerobek kertas temanmu. Apa solusinya? Solusi itu harus datang dari siswa, gak boleh dari kita. Jadi solusi itu harus datang dari siswa. Kenapa? Supaya tumbuh motivasi intrinsiknya dia. Bu, kalau kayak gitu saya harus begini dong, harus membalikan dong, harus tepat waktu dong. Itu harus datang dari siswa. Ya betul, kamu harus berubah, terus perbaiki. Semuanya harus dari siswa. Setelah itu dia akan recovery. Saya udah lega, saya sudah ditanya guru, saya sudah mencari solusi. Dia balik ke temannya sebagai individu yang kuat, bukan sebagai individu yang pendendam. Coba kalau bapak ibu guru hukum deh, pasti dia pendendam. Apaan sih dihukum kayak gini? Pasti gak nyaman dia. Dia gak akan nyaman ketika dihukum sama gurunya. Dia merasa, oh ternyata seperti ini. Ada perasaan yang tidak nyaman di dia. Karena saya minta bapak itu mempraktekkan tentang segitiga restitusi. Berdua. Kemudian ini kasusnya nih. Kasusnya ini kemarin saya mempraktekkan ini kepada Vinaya 8E yang kebetulan dia memang lagi makan di kelas. Ini benar-benar kontekstual. Akhirnya saya praktekkan di kelas. Saya tanya apa namanya? Semua manusia juga bersalah. Dia ada kulindon. Kemudian tenang aja, Miss juga tahu bahwa manusia juga lapar. Tapi tepat gak sih kamu makan di kelas? Enggak, Miss. Oh, enggak kan? Gitu. Ini kemarin saya praktekkan dan ternyata alhamdulillah, saya nggak bohong ya. Vinaya itu alhamdulillah sekarang jadi duta yang mencari makan di kelas. Miss ini makan di kelas. Ya siap, nanti bisa restitusi. Gitu. Jadi dia sekarang sudah kembali kepada temannya, mempunyai karakter yang kuat. Putar dong, Miss. Putar? Oke, kita putar. Tapi teman-teman mau praktek nih. 5 menit lagi. Oh, 5 menit lagi. Kita waktunya sebentar ya. Kedengeran gak ya suaranya? Dari Vinaya ya, dari Vinaya sendiri loh, bukan dari Miss. Jadi kalau sesuatu yang sudah Vinaya utarakan harus dilaksanakan. Nah, sekarang kapan Vinaya akan melakukannya? Sekarang Miss, dia bilang, oh udah, dari pagi udah sarapan. Udah, berarti solusi itu harus ada dari murid. Setelah itu saya tanya, setelah dia restitusi sama Miss, apa tanggapan Vinaya? Merasa dihargai, tidak merasa dimaki-maki, apalagi diteriaki. Kalau saya Oke, sekarang kita praktekkan ya Bapak Ibu. Proses, memang proses, semua beralih. Saya juga proses ya, Bapak Ibu saya proses karena kebetulan saya CGP, jadi saya dapat ilmu duluan. Saya wajib nyampein ke Ibu, itu amanah Bu, amanah yang harus dilaksanakan. Kemudian kita laksanakan, kita bareng-bareng kita laksanakan, saling mengingatkan, saling belajar. Itulah yang namanya bermanfaat buat orang. Sekarang kita praktekkan, ada yang jadi guru, ada yang jadi murid. Kasusnya seperti ini. Oke, berdua. Nah, mari kita praktekkan segitiga restitusi. Hari ini kelas Amira akan praktek bermain bulu tangkis. Ya, pada belajar olahraga. Almira lupa membawa raket untuk kegiatan tersebut. Almira
pelajaran olahraga dan pergi ke ruang perpustakaan. Sering tuh, anak gue itu. Kebetulan ruang perpustakaan tidak dijaga oleh pustakawan. Almira asik membaca buku di perpustakaannya. Bapak Ibu kebetulan ingin ke perpustakaan meminjam buku. Bapak Ibu menemukan Almira sedang asik membaca buku di perpustakaan. Bapak Ibu mengetahui bahwa seharusnya dia mengikuti pelajaran olahraga di lapangan, bukan berada di perpus. Untuk menangani perilaku Almira, Bapak Ibu harus langsung berbicara kepada Almira mengenai permasalahannya dan mencari solusi dengan menggunakan segitiga restitusi. Sekarang dari 3 tahapan ini kita praktekkan ya. Pertama apa Bapak Ibu? Masih ingat? Menstabilkan identitas. Berarti nggak apa-apa kok nak. Semua manusia juga salah. Jadi mengkulingkan anak supaya nggak emosi, supaya rasionalnya dia jalan, otaknya jalan. Mana ya? Bentar ya Bapak Ibu ya. Ini harus disampaikan. Ini yang penting utama ini loh. Nih, menstabilkan identitas. Kata-katanya ini. Berbuat salah tidak apa-apa. Kita bisa kok menyelesaikan itu. Yang kedua itu koordinasi tidak akan salah. Tanya alasannya, kenapa nak kok bisa begitu? Kenapa kan ini diajak ngobrol? Tapi ngobrolnya itu bertanya menggali informasi. Makanya dia disebut bernalar kritis. Jadi kita nggak harus dalam posisi kita yang menang, enggak. Tapi kita sebagai manajer mencari solusi. Itu posisi guru yang benar, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat pasal bersalah, juga bukan. Kemudian yang ketiga yaitu tahapannya menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas mana sih yang kamu langgar? Oke, sekarang kita praktekkan. Coba saya mau lihat. Kamu ada yang menjadi siswa mana katakan? Oke, Pak Sofian jadi siswa, Pak Mama jadi siswa. Gurunya Bu Siti guru. Kemudian Bu Mawar jadi guru atau Bu Asri jadi guru? Tuh, ayo kita praktekkan yuk Bapak Ibu, kita sebarkan budaya positif. Sudah hilang-hilangkan menjadi guru penghukum, hilang-hilangkan menjadi guru yang membuat salah. Ayo kita praktekkan. Ayo silakan, tahapan pertama. Nah ya, Pak Sofian jadi saya gurunya. Oh ya, sip. Saya lagi dihukum juga. Sesama struktur. Cuma guru dan murid doang. Iya. Mana jadi? Sini aja gitu. Apalagi perannya namanya? Sini. Apalagi? Berdua doang. Selain sama guru sama murid. Ya. Gurunya pengen Bu Putri. Ayo kita praktekkan. Pertama tentang menstabilkan identitas dulu. Kan ketahuan nih muridnya salah, Almira salah. Ayo gimana? Apa nih muridnya berapa yang salah? 1, Almira. Ini mah bukan ini. Kira semua. Ayo. Udah mulai. Mulai ya, silakan gua ada disuruh praktek. Almiranya dia kayak takutan merasa bersalah. Yang mana dulu nih? Almir. Oke. Bilang nih ibu dengar Almira kok ada di perpus gitu kan? Almira kok ada di perpus tidak ini kegiatan. Ya. Satu aja. Banyak harusnya kalau mau aktif mah. Ya udah ini dulu deh. Ya silakan kita lihat Pak prakteknya. Ini namanya jangan Almira. Oh iya Sofian. Oh ada praktek ya silakan. Berdiri mulai dari sana. Dari sana mulai berdiri mulai ya exit. Pakai ini kali Bu. Oh iya benar. Silakan. Itu muridnya juga murid. Enggak usah lah pakai Ini di sini coba cari nasihat mama di sini. Ayo coba. Siapa? Nah, ini jadi gurunya Pak Sofian. Ya, kan Ibu masuk ke perpustakaan. Almira lagi baca. Baca bukunya. Itu bukan buku, Sofian. Itu
Ini buku kamu, nak. Ya, action ya, mulai. Ayo, satu. Iya, memang anak bandel. 2, 3 ya. Ya, action. Muridnya bewok. Ini nggak jangan tahu, murid. Stop ya. Kamu di sini. Kenapa kamu nak? Sedang apa di sini? Tidak olahraga. Tidak ikut olahraga, Bu. Tidak ikut olahraga. Oh, bapak gurunya marah. Enggak marah. Kamu tidak kasih tahu kenapa kamu tidak bawa. Nah. Lupa. Tadi kesini sama bapak gurunya kamu lupa ya? Tapi bapak itu marah. Marah ya. Oh, harusnya kamu kasih tahu sebabnya. Kamu tidak perlu, harus jujur. Lupa Pak, maaf. Seperti itu, jangan seperti ini kamu takut. Ya nak ya? Jangan takut. Bapak guru sayang semua, hanya beda-beda karakternya. Suka suaranya keras, tapi sesungguhnya nggak jahat nak ya. Besok-besok kalau ada pelanggaran, kamu kasih tahu apa sebabnya. Saya tidak akan mengulang kembali Pak, saya mohon maaf. Kamu jangan takut ya. Besok jangan takut, bisa jadi. Oke. Salaman dulu ya. Ya. Bu Dorvi, terima kasih. Bu Dorvi, apakah ada yang lupa teman-teman? Solusinya. Besok kamu nggak perlu takut ya nak ya. Kamu jangan takut, kasih tahu aja saya lupa Pak Guru. Sepertinya kamu takut sekali kamu di sini. Emang ada yang marah? Enggak nak ya. Pokoknya di sini harus enak belajarnya, senang belajarnya ya. Itu bisa terjadi kepada siapa saja, kepada temannya juga bisa terjadi. Semangat ya nak ya. Oke. Ya. Solusinya yang mana? Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, tidak mau kan kesalahan 2 kali terulang. Nah, besok-besok apa yang harus dilakukan supaya tidak terjadi, supaya tidak terulang lagi seperti ini? Coba Mas Sofian. Saya mungkin dari malam untuk menyiapkan raketnya. Bagus. Dan mungkin besok saya ketemu Pak Daud untuk minta maaf, Bu. Bagus. Ya, seperti itu ya nak ya. Jadi siapkan malam semua buku-bukunya, baju olahraganya, minumnya juga pagi harus sudah tinggal bawa. Dan jangan lupa minta maaf ya, minta maaf jangan takut ya nak ya. Oke, selamat siang. Hari ini yaitu belajar tentang membiasakan budaya positif di sekolah. Lalu perasaan saya mendapatkan pembelajaran hari ini tentunya sangat senang ya, karena menambah pengetahuan baru. Lalu pembelajaran baru yang didapat mungkin tadi diantaranya adalah ternyata ada loh perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah seringkali itu kita anggap sesuatu yang sama ya, ternyata ada perbedaan itu antara hukuman dan konsekuensi, dan kita harus lebih bijak lagi ya untuk mengambil langkah gitu ketika ada masalah ya, tidak sekedar memberi hukuman tapi juga mendiskusikan gitu, menyepakati dengan siswa yaitu dalam bentuk konsekuensi. Lalu rencana kedepannya mungkin kita para guru akan lebih menerapkan yang baik tentunya ya, yang sudah kita dapatkan hari ini. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang hari ini sudah sangat bersemangat untuk mengikuti kegiatan kami. Semoga pembahasan kami hari ini, saya dan Pak Agus, bermanfaat untuk Bapak Ibu, dan kita sama-sama kita aplikasikan untuk siswa kita untuk manfaatnya untuk bersama supaya budaya positif di sekolah kita tetap terlaksana. Mungkin saya kembalikan ke Bunda Ida atau Pak Agus. Bagus. Terima kasih Miss Mia. Bapak Ibu mewakili Miss Mia juga saya mengucapkan terima kasih
kami sudah memberikan apa ya, tugas kita ya Miss ya, pengimbasan tugas kami. Ini nanti dalam satu video Miss Mia dengan saya akan dirangkum dalam satu video dan akan muncul di YouTube. Nanti silakan saja kalau mau ditonton. Yang jelas ini sudah memenuhi tugas kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Baik Bapak Ibu, pertama saya ucapkan terima kasih kepada narasumber Miss Mia dan Pak Agus. Apa yang sudah disampaikan oleh mereka berdua ini adalah menjadi pengalaman belajar yang sangat berharga buat kita semua, dan semoga kita bisa memanfaatkannya, mengaplikasikannya di kelas pada saat kita mengajar murid-murid kita. Baik Bapak Ibu, kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.